Tanyalah, alai. Iko mama, ado pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parui, kambiang juola keluakan. Atau balik? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun manggal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di perumahan. Tetap ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah hijau batin, mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir dan batin, tapi ambillah nilai positifnya, bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau, tapi jangan sampai ditumpahkan dalam perangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai dan dilambangkan dengan kambiang tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengeluarkan setiap nanta pandam dalam hati, berbahaya pihak. Baku bantu tuh. Nah, harimau di dalam parui, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik. Oh iya. Redam amarah itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan anak siamuk dalam padi, cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah waku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung, tapi barajalah arih menangko ujung kato. Nan bak bunyi pantun orang, pucuk sinyali nyali ratih, pucuk surian mudo-mudo. Di langit orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kato nan mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari jo dulu sampai uswo. Tapi ada pula pendapat mengatakan mak ya, kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katonya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak-anak tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalik. Jadi patah petiti ya? Patah petiti mungkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia dirabui bukan dengan senjata, bukan coba dia, tapi jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerenda, tapi awak menang di meja politik. Asia nomor undiang, anak SD pun tahu itu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Karena ragu. Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ko tidak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua ko, gamak-gamak sebelum dipacik, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk boleh jangan ya? dilutuk boleh-boleh. Iya. Kok luruh manahan tiliak, balabeh manahan cubo, kok bana manahan bandiang. Nyampang ko ambo dan tersalah itu dek kebodohan Datuk Perpati ya. Tapi kok lai tersabut dengan bana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat. Lah boleh kita lanjutkan mak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Atau Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat dan macam-macam. Katanya ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah tapi kata-kata preman. Apa bunyinya? Yaitu taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak nama nilainya negatif. Nan parahnya ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Galia.
Baan sabananya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah, sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi indak boleh maliek na nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tuh, Mak. Ndak? Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu kalau nan dicale itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupa nan dicali hanya sebatas pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mata indak salamunya jujur, acuk pedutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinalah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu, sedangkan hasil rasa dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah, kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo ingin bukti, Mak. Pernah ke kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah laut sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan merapek. Acuh jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Ndak batu. Maku badu tolah mata kemanakan. Oh. Nah tagak lah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayuk-sayuk mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi cuba jalani kemanakan. Sampai pun ke stasiun di sampai akhir penantian, ujung rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mata penengah lagi. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari, padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bekicuah, nalai acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kata dek golongan kaum sufi. Katanya macam itu. Sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sapana Jawa tuh, Mama. Iyalah tak jangkau di utak ambo tuh doh. Aki tuh balik saja lah ke pakai kaji ko, Mama. Makna papatahanan tadi itu Iya. Sangajo memang Mama sonsangkan dari ujungnya nak jaleh benau rek pangkalnya. Tolong terjemahan dari taimpi nak di atas tak kurang nak di luar tu, Mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks itu adalah gambaran situasi gawat darurat, dan kalau tanpa upaya jo usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, alo mukaswinya itu, Mak. Mukaswinya adalah kemauan, pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti diateh ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri, tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar, Mak, sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak nak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka yang seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikenaikan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah yang menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai ranca mukasinya tu, Mak, ya? Iya ranca. Bukan menganjurkan nan buru, bukan dialah orang sansar wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli nan tempi, bukan itu. Salamaikan diri, lantehkan angan, jalankan naka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang, Mak, ya? Iya.
Nah, nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois, dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua, Ya, baapulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. pepatah itu pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya, Mak? Umpama, dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu. Pendapat orang usah dipatahkan, karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan, walaupun ini salah. Nah, iyokan ini dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak, nanti yakin benar. Dapat Mama memberikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele, usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun, sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya, menangkap. Ambo sependapat ya beliau. Jadi seolah-olah mendukung. Iya. Iya. Tapi mesti dipertimbangkan. Lalu kan oleh awak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak, sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya, Mak. Jangan rugi awak. Iyalah. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, tabaliak ditundua ini kok. Tapi helolah parawa gak kau. Baru anyoi ya, Mak. Baru anyoi tanpa bakayuh. Iya. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya mailia samujo harus selamat sampai ke Subaliak. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan itu kira-kira, Mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Ado je ambo nandak setuju ke, Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan tidak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang manula. Tadinya manula, di belakang layu pulo. Abulak balik, itu kan ndak papan dirian namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalanya disengaja karena tak pasu untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, boleh saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan. Sedangkan hatinya menolak, tidak setuju. Itu tak paso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kok ditulak negari caya para pemimpin ditangguai kaparang tak mungkin lain. Di sinan tak pakainya pepatah anggua angga geliang namuah dalam nan 2,3. Samo jo duduk bakisa tagak papaliang maya, Mak. Saroman tapi tak samo. Bah mantun. Adapun duduk bakisa tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Ini bisa negatif bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragiah itu kerencak. Tapi kalau duduk bakisa tagak papaliang dari perjanjian itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nan berpelakon samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabi. Tidak masalah, asalkan izin dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu kemenakan, lafaz pepatahnya lebih lengkap macam itu. Buliah duduk bakisa asahkan di lapiak nan sahalai.
buliah tagak bapaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh mak, tidak istiqamah, labil dan kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Tulisan politik itu. Balik ke pangkakaji gitu lah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawab tak orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong candu karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tuh mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis serupa hidung kapal membawa ombak. Goncangan-goncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Itu pun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapeh dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cahaya. Tagak miri yang berpaku indak tunggak di tanah batu picak, namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur, pandai bermain, fleksibel, tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinyo si ganjol lalai ya mak? Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indak mati lalu taruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh mak. Aca lihat pula silek tradisinya. Lah, maher yang agak membungkuk langkahnya candu wasera. Dek urang rabah tanda kalah, tapi bagi pendekar Minangkabau sengaja rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak berani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya mak ya? Bukan licik, tapi lihai, cadiak. Silahkan bagi sadudua, tapi awas, usah pindah dari lapiak nan sahalai. Buliah saja tagak bapaliang, asalkan tetap di tanah nan sabingkah. Itu strategi, rancak.